Assalamualaikum semua, apa kabar kalian semua? Berharap kalian semua baik-baik aja di fase new normal kali ini. Oh iya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Alvin Saputra Pratama. Nah, video kali ini akan menjelaskan proses awal program kami yang kami buat dalam mata kuliah Gizi Komunitas Komprehensif, yakni program peningkatan kualitas pola makan untuk mencegah penyakit diabetes mellitus di daerah Cianjur. Nah, di video kali ini juga kita akan menjelaskan kenapa kita milih Cianjur, justifikasinya Cianjur itu kenapa, dan juga kami juga menjelaskan tentang partisipan, hipopok, hingga terwujudnya suatu program ini. Nah, daripada kita berpanjang-panjang lebar, langsung aja yuk kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu justifikasi tempat. Penyelenggaraan program kami kali ini, kami mengambil wilayah Cianjur, Jawa Barat. Dari berbagai macam data yang telah kami dapatkan seperti dari Pusdinkes, Kemenkes, yang menyatakan bahwa data diabetes di Cianjur cukup tinggi. Setelah dilihat dari analisis situasi dan justifikasi daerah tersebut memiliki masalah penyakit degeneratif di mana diabetes menempati 10 besar penyakit tidak menular di Cianjur, yakni penyakit diabetes. Kemudian masih lemahnya informasi tentang kesehatan dan promosi kesehatan ke masyarakat terpencil. Data tersebut didapat dari website resmi Cianjur. Gambaran umum wilayah Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 kecamatan dengan luas 361.434,9 hektar. Dan kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Cidaun. Dengan luas 29.551,23 hektar. Luas lahan di Kabupaten Cianjur tahun 2015 adalah 350.148 hektar yang terdiri dari lahan sawah dan lahan bukan sawah. Luas lahan sawah sebesar 65.782 hektar mengalami penurunan dari tahun 2014, yaitu 65.909 hektar. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan luas lahan sawah di Kecamatan Gekbrong dan Sukaluyu. Sementara itu, luas lahan bukan sawah sebesar 284.336 hektar mengalami kenaikan dari tahun 2014, yaitu 65.909 hektar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan luas lahan bukan sawah di Kecamatan Cempaka Mulia dan Cikadu. Lahan sawah terbesar ada di wilayah Kecamatan Kadupandak, Pagalaran, Agrabinta, dan Cibeber. Gambaran ekonomi wilayah Kabupaten Cianjur. Perekonomian Kabupaten Cianjur sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian. Perekonomian Kabupaten Cianjur masih menghadapi permasalahan tinggi tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Gambaran pendidikan di wilayah Kabupaten Cianjur. Menurut sumber Pusdatin jabarprof.go.id. 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. 2. Angka kemiskinan Kabupaten Cianjur yang masih tinggi. 3. Biaya sekolah masih relatif mahal, terutama untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Gambaran lingkungan kesehatan Kabupaten Cianjur. Menurut data cianjurkap.go.id, kesehatan lingkungan erat kaitannya dengan sanitasi dasar di keluarga atau di masyarakat, ketersediaan sarana pembuangan air limbah, jamban keluarga, tempat sampah, dan ketersediaan air bersih menjadi masalah sanitasi dasar yang belum tuntas.
Dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut, maka pelaku-pelaku pembangun sarana kesehatan lingkungan perlu lebih banyak melibatkan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat melalui sanitasi total berbasis masyarakat. Gambaran perilaku kesehatan menurut cianjurcup.go.id di Kabupaten Cianjur. 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga capaiannya masih harus ditingkatkan. PHBS belum optimal, perilaku hidup bersih dan sehat, tatanan rumah tangga, khususnya angka perokok yang masih tinggi menjadi penyebab capai program promosi kesehatan yang belum optimal. Kedua, masih lemahnya informasi atau promosi tentang kesehatan ke masyarakat desa yang terpencil. 3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat penderita untuk menjalankan pengobatan terhadap pelayanan kesehatan. Gambaran pelayanan kesehatan di Kabupaten Cianjur menurut cianjurcup.go.id. 1. Keadaan geografis wilayah Kabupaten Cianjur yang rata-rata wilayahnya perbukitan dan pegunungan, sehingga masyarakat kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan. 2. Paket pengadaan obat yang masih belum sesuai dengan rencana kebutuhan obat yang dibutuhkan puskesmas. 3. Masih kurangnya sumber daya manusia di puskesmas dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar. 4. Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang masih terbatas. 5. Keterbatasan sumber dana untuk pemeliharaan membuat beberapa bangunan yang rusak belum direhabilitasi dan alat kesehatan belum semuanya dikalibrasi. Masalah kesehatan di Kabupaten Cianjur menurut cianjurcup.go.id. 1. Masalah gizi ganda. Gizi buruk dan gizi kurang masih belum tertuntaskan. Sementara penyakit yang disebabkan oleh konsumsi zat gizi yang tidak seimbang mulai mendominasi 10 besar penyakit penyebab kematian. Kasus gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Cianjur masih saja ada, walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. 2. Kesehatan ibu dan anak. Kematian ibu dan anak yang bisa dicegah masih perlu diupayakan. Misalnya, yang dikarenakan pendarahan pada persalinan dan kehamilan di usia dini. Program 1000 hari pertama kehidupan dan pendidikan kesehatan reproduksi remaja menjadi harapan baru agar terjadi penurunan signifikan pada angka kematian ibu dan anak. 3. Daerah endemis penyakit demam berdarah Dengue atau DBD merupakan penyakit menular yang sampai sekarang belum bisa dituntaskan di Kabupaten Cianjur. Walaupun jumlah kematian kasus terus ditekankan, pemberantasan DBD tanpa didukung dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk secara masif oleh masyarakat menjadi pemicu sulit dituntaskannya DBD di wilayah Cianjur. 4. Pola penyakit degeneratif semakin meningkat. Tren pola penyakit menular semakin bergeser posisinya dengan penyakit-penyakit tidak menular atau penyakit infeksi menjadi non-infeksi. Usia harapan hidup yang semakin meningkat rupanya juga membawa konsekuensi logis terhadap munculnya kasus-kasus penyakit degeneratif yang didukung dengan perilaku hidup yang tidak sehat. Penyakit degeneratif yang menduduki 10 besar penyakit antara lain adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Setelah melihat dari justifikasi, kemudian hasil kuesioner, kemudian kita akan membahas di analisis partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisanda Yanti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah kedua sebelum melakukan program gizi, yaitu menetapkan analisis partisipan. Analisis partisipan ini adalah pihak yang dilibatkan atau membantu atau pendukung dalam program kami. Pihak pertama yaitu kelompok dewasa awal usia 21-27 tahun, di mana ini adalah sebagai target dari program kami. Dewasa awal ini mempunyai karakteristik mudah menyesuaikan diri, penuh dengan ketegangan emosional, lalu mempunyai ketakutan dan kekhawatiran. Pihak kedua yaitu ibu, di mana ibu sebagai pendukung dalam program kami.
Karakteristik ibu biasanya penyedia makanan ketika di rumah, kecenderungan kurang pengetahuan tentang gizi. Pihak ketiga yaitu teman. Teman itu sebagai pendukung dalam program kami. Karakteristik teman itu dapat mempengaruhi pola makan dan pola aktivitas pada temannya. Pihak keempat yaitu tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan ini sebagai pendukung dari program kami. Nah, tenaga kesehatan ini mempunyai karakteristik yaitu mempengaruhi pengetahuan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Pihak keempat yaitu tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan ini sebagai pendukung dari program kami. Nah, tenaga kesehatan ini mempunyai karakteristik yaitu mempengaruhi pengetahuan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Pihak kelima yaitu kepala desa, di mana kepala desa ini sebagai pendukung dalam program kami. Karakteristik kepala desa biasanya kuat dalam hal memutuskan perkara dan kepercayaan penuh dari masyarakat. Setelah kita melakukan analisis partisipan, selanjutnya kita akan melakukan langkah ketiga yaitu penetapan masalah. Dalam penetapan masalah ini kita akan menggunakan metode matematik atau disebut juga dengan metode PAHO, yaitu Pan American Health Organization. Dalam metode ini kita akan menggunakan beberapa kriteria, yaitu yang pertama ada magnitude, yaitu luas masalah. Kita akan melihat bagaimana luas masalah yang akan timbul dari penyakit tersebut. Yang kedua ada severity. Kita akan melihat bagaimana kerugian yang akan timbul dari masalah tersebut. Yang ketiga ada vulnerability atau ketersediaan sumber daya. Kita akan melihat bagaimana Kabupaten Cianjur ini tenaga kesehatannya itu apakah sudah memadai apa belum. Yang keempat ada community and political concern, yaitu dukungan dari masyarakat. Apakah ada dukungan dari masyarakat atau tidak. Yang kelima ada vulnerability, yaitu ketersediaan dana. Kita akan melihat bagaimana pemerintah apakah ada dana bantuan ataupun dana khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari 5 kriteria tersebut diambil skor yang tertinggi, di mana skor yang tinggi ini merupakan masalah yang kita ambil. Sesuai dengan hasil kuesioner dan data-data yang kita dapatkan, masalah yang masih tinggi di Kabupaten Cianjur ini adalah penyakit tidak menular, yaitu diabetes mellitus, dan penyakit menular atau penyakit infeksi yaitu demam berdarah. Setelah dilakukan scoring pada kedua masalah tersebut didapatkan hasil bahwa diabetes mellitus menjadi prioritas masalah kesehatan yang paling utama dibandingkan demam berdarah. Terhadap usia dewasa awal. Untuk itu, kami sangat meminta bantuan partisipasi dari teman-teman sekalian untuk ikut dalam edukasi kali ini.
sampai dengan acaranya nanti selesai. Jadi, teman-teman yang di sini nanti sebelum ke materi, dengerinnya yang harus mendengarkannya secara jelas. Dan nanti ada game sama eh, ada games dan pembagian hadiahnya juga buat orang-orang tertentu yang bisa menang gitu. Jadi langsung aja biar nggak mengulur waktu, materinya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Melani Yuda Putri. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Melani. Hari ini makasih banget buat teman-teman yang udah mau join. Mungkin lagi sibuk banget nih ya. Biar seperti kata Anggi bilang, biar kita lebih dekat. Aku Melani panggil teman-teman semua teman-teman aja ya. Oke, Melani langsung aja akan memberikan edukasi tentang bagaimana diabetes mellitus. Nah, jadi besaran masalah dari diabetes mellitus itu sebenarnya diabetes itu merupakan penyakit paling atau salah satunya penyakit paling mematikan ya, dan penyakit paling banyak diderita oleh orang di dunia, yaitu yang ketiga di dunia. Bahkan pada penelitian Mansur 2019 itu pada 1980 bahwa 108 juta jiwa orang itu terkena dengan diabetes mellitus. Nah, meningkat di tahun 2014 itu sekitar 422 juta jiwa orang-orang terkena diabetes mellitus. Kita beranjak ke negara kita sendiri bahwa Indonesia di tahun 2000 itu yang menderita diabetes itu 8 juta jiwa, dan diperkirakan di tahun 2030 itu akan meningkat, yaitu sebesar 21,3 juta jiwa jika garis bawahi kalau misalkan masalah diabetes ini tidak cepat-cepat ditanggulangi. Data Riskesdas juga menyebutkan ya bahwa provinsi dengan tertinggi penderita diabetes di Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta dengan prevalensinya itu sebesar 3,4%. Dan yang paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur, di mana 0,9% menjadi provinsi terendah. Ntar dulu ya, saya mau. Selanjutnya. Bentar ya. Gini juga kelihatan kan ya teman-teman? Oke, selanjutnya gambaran umum dari diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini merupakan penyakit metabolik yang kronis, artinya itu jadi penyakit metabolisme, segala pengaturan-pengaturan tubuh kita itu terjadi gangguan. Jadi salah satunya itu karena penyakit diabetes ini. Ditandai dengan apa sih? Ditandai dengan kadar gula darahnya itu adalah naik ya. Kadar gula darah dari diabetes itu ditandai dengan kenaikan gula darah. Kalau misalkan diabetes ini tidak cepat ditanggulangi, ada pencegahan, biasanya itu akan menyebabkan kerusakan di daerah jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan juga saraf. Diabetes juga itu terdiri dari beberapa klasifikasi ya, beberapa macam. Ada yang namanya diabetes tipe 1, ada yang namanya diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Tapi yang paling sering terjadi di masyarakat ini adalah diabetes tipe 2. Ini nanti akan saya jelaskan nanti kenapa ya diabetes tipe 2 menjadi lebih banyak terjadi.
Oke. Nah, yang tadi saya katakan, diabetes kan ada diabetes tipe 1, tipe 2, dan tipe gestasional ya. Diabetes tipe 1 itu merupakan dia itu diabetes yang karena ada kerusakan DNA-nya, ada kerusakan gen berdasarkan dari genetik tersebut. Jadi diabetes tipe 2 itu justru bisa bisa diidentifikasi dari mulai dia sejak bayi sampai balita itu udah mulai bisa diidentifikasi bahwa dia itu terkena diabetes atau tidak. Jadi itu diabetes tipe 1 karena ada genetik. Nah, beda lagi dengan diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 2 itu disebabkan karena beberapa lingkungan ya. Lingkungan itu bahkan di sini ada sekitar 60% sampai 70% itu disebabkan lingkungan. Lingkungan seperti apa sih? Lingkungannya itu seperti kayak status gizi, diet, dan juga aktivitas fisik. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Jadi, bagaimana sih proses kenapa bisa diabetes mellitus? Jadi saya sebelum itu diabetes mellitus itu ada beberapa hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum mengetahui perjalanan kenapa bisa diabetes. Jadi seperti ini. Ada organ yang dinamakan pankreas. Pankreas ini adalah organ yang menghasilkan insulin. Nah, si insulin ini tugas dan fungsinya itu untuk apa? Yaitu dia itu untuk bila mana gula di dalam darah itu ada, dia tugasnya si insulin itu untuk mengambil si gula darah untuk masuk ke dalam jaringan-jaringan yang membutuhkan. Jaringan-jaringan yang membutuhkan itu seperti apa aja sih? Yaitu jaringan seperti jaringan otot, jaringan saraf yang ada di dalam mata, terus jaringan yang ada di otak, jaringan yang ada di jantung, dan semua jaringan itu bekerja oleh gula. Jadi gula tuh bagaikan Gula tuh bagaikan bahan bakar. Bahan bakar untuk apa? Untuk kita beraktivitas, untuk kita bernafas, untuk kita berpikir, itu juga bahan bakarnya apa? Yaitu gula. Jadi gitu. Jadi insulin adalah tugasnya itu ya, teman-teman. Nah, jadi lalu saya mau menjelaskan tentang ini. Misalkan makanan itu masuk ya, mau makanan sumber apapun masuk nih ke tenggorokan. Habis itu dicerna di dalam lambung. Nah, ketika dicerna di dalam lambung, ketika dicerna di dalam lambung, si lambung itu mengubah makanan-makanan itu menjadi bentuknya itu adalah glukosa ya, teman-teman. Glukosa itu apa? Gula darah. Jadi lambung itu misalkan ini ada daging ya, daging dihaluskan, lalu zat-zat dagingnya itu bisa merubah menjadi gula darah ya, gula darah. Nah, gula darah itu nanti kan masuk ke aliran darah ya, masuk ke aliran darah. Nah, di situ ketika masuk ke aliran darah, si pankreasnya itu secara langsung mengeluarkan insulin. Itu normalnya tuh seperti itu. Tapi orang diabetes itu berbeda dengan orang normal. Kenapa? Kalau misalkan nih, si gula darahnya itu kan tadi misalkan daging, sudah diubah menjadi gula, ya. Terus masuk ke aliran darah. Setelah masuk ke aliran darah, si pankreasnya itu ada dua hal penyebabnya kalau diabetes mellitus. Yang pertama, gangguan pankreasnya dengan menghasilkan insulinnya itu sedikit. Atau yang kedua itu ketika pankreas menghasilkan insulin, tapi insulinnya itu tidak bekerja dengan sebenarnya gitu. Kenapa? Karena tadi yang saya jelaskan bahwa insulin itu tugasnya mengambil gula dari aliran darah untuk masuk ke otot-otot ya, untuk masuk ke jaringan-jaringan yang tidak membutuhkan. Tapi ini malah abai aja, si insulinnya itu abai, kayak ya udah nggak ada glukosa, gue nggak nemu glukosa nih, misalkan kayak gitu. Nah, itulah kenapa di sini disebut
diabetes itu kenapa sih? Karena apa? Karena penyebabnya itu resistensi insulin, di mana insulinnya itu nggak bekerja dengan baik gitu. Jadi seperti itu, teman-teman. Melanie kecepatan nggak ya? Kalau kecepatan bilang aja. Oke, selanjutnya tadi yang terkait dengan penyebab dari dari diabetes. Nanti kan ada status gizi, ada diet, ada aktivitas fisik ya untuk di bagian lingkungan. Jadi ini contohnya status gizi. Status gizi itu sebenarnya ada status gizi baik ya, normal, ada status gizi kurang, ada status gizi berlebih. Terkait dengan diabetes itu apa sih biasanya penelitian telah membuktikan bahwa penelitian telah membuktikan bahwa status gizi berlebih itu bisa beresiko banget buat terjadinya diabetes mellitus. Kenapa? Kenapa kok diabetes mellitus status gizi berlebih bisa menyebabkan diabetes mellitus? Pertama ya, orang obesitas atau berat badan berlebih itu memiliki simpanan lemak ya, simpanan lemak yang tidak terbatas. Jadi gini, teman-teman tuh misalkan saya umpamakan batas maksimal tubuh kita itu mengkonsumsi gulanya itu adalah misalkan 2 kilo, misalkan ini ya, ini hanya perumpamaan 2 kilo. Sedangkan makanan-makanan yang kita asup itu ada 5 kilo misalkan. Nah, tadi kan yang saya udah jelaskan, setiap makanan masuk ke dalam tubuh itu akan diubah menjadi glukosa dulu, akan diubah menjadi gula darah dulu gitu ya. Nah, tadi kan ada 5 kilo. Bayangkan misalkan gulanya di aliran darah nih, di aliran darah ada 50 kilo. Sama insulin udah di 2 kilonya itu udah disebarin di tubuh kita. Yang namanya gula itu atau sumber dari karbohidrat misalkan ya. Kalau di dalam tubuh itu ada batas maksimalnya. Kalau tubuh kita cuman butuh 2 kilo, ya udah 2 kilo aja. Beda lagi dengan lemak. Kalau lemak itu jaringan lemak itu, yang namanya jaringan lemak itu tidak terbatas. Jadi penyimpanannya itu nggak ada batasnya, nggak ada batas maksimalnya. Karena di dalam metabolisme tubuh kita itu yang namanya gula atau misalkan asupan lemak, di sini tuh bukan gula putih ya, maksudnya gula hasil dari penyerapan tubuh kita. Jadi itu, jadi jangan salah tangkap dulu bahwa di sini tuh gulanya itu hasil penyerapan glukosa, hasil penyerapan tubuh kita, di mana gula itu kalau misalkan kalau gula itu dalam metabolisme kita itu, gula itu bisa diubah menjadi lemak. Jadi simpanan lemak. Jadi orang obesitas itu kan lemaknya banyak. Kenapa? Lemaknya, maaf ya, saya agak jorok misalkan, lemaknya itu ke depan, ada yang ke samping, ada yang ke belakang, ada di daerah pundak misalkan, atau double chin misalnya. Kenapa lemak itu kok di mana-mana? Karena apa? Karena si lemak itu tidak ada batasnya untuk penyimpanan. Jadi nggak ada namanya batas maksimal. Nah, hubungannya dengan diabetes adalah jadi kalau misalkan lama-lama kan ada simpanan lemak nih. Jadi di dalam metabolisme itu gula bisa dijadikan lemak, lemak bisa dijadikan gula. Jadi terus begitu saja. Karena terus begitu saja, otomatis dalam keadaan obesitas juga gula darahnya itu akan tinggi juga di dalam aliran darah. Nah, itu bisa menyebabkan diabetes sendiri. Jadi dalam metabolisme kita itu gula bisa dijadikan lemak, lemak juga bisa dijadikan gula gitu. Jadi ketika lemak terurai, itu terus gulanya juga bisa menyebabkan gula darah tinggi. Nah, di sini bisa dikatakan dengan obesitas itu ketika indeks massa tubuh itu ada perhitungannya jika IMT-nya itu lebih dari 25 kg per meter persegi. Jadi gitu teman-teman. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya itu diet dan konsumsi makanan. Tadi kan ada genetik dan juga ada diet ya penyebabnya. Ini kenapa diet atau konsumsi makanan? Jadi biasanya orang-orang diabetes itu menurut penelitian-penelitian itu cenderung lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat tuh seperti apa aja sih? Karbohidrat itu banyak ya, ada fruktosa, ada sukrosa, dan lain sebagainya. Jadi misalkan karbohidrat itu salah satunya itu adalah nasi putih. Nasi putih itu kadar gulanya itu cukup tinggi ya, sehingga orang-orangnya diabetes itu biasanya direkomendasikan untuk tidak makan nasi putih dulu, biasanya lebih diganti sama makanan-makanan pokok lain gitu, seperti misalkan nasi merah atau kentang atau apa. Kenapa? Karena kadar gulanya itu lebih rendah dibandingkan sumber zat lain. Selain sumber karbohidrat nasi, juga misalkan sumber karbohidrat buah-buahan, fruktosa. Nah, di dalam buah-buah itu kalian harus lihat juga bahwa kadar buah juga itu gulanya itu bisa tinggi. Apalagi menurut penelitian ya, semakin buah-buahan itu semakin halus, semakin tinggi juga kadar gulanya. Jadi justru makanan-makanan yang berjus itu tidak direkomendasikan untuk para diabetes karena indeks glikemiknya atau kadar gulanya itu, perhitungan kadar gulanya itu lebih tinggi. Jadi hindari konsumsi makanan yang karbohidratnya itu tinggi kalau pada diabetes. Pada diri kita yang normal juga, yang belum terkena diabetes, nauzubillah min dzalik, semoga jangan ya teman-teman, itu harus direm juga gitu. Harus direm juga yang namanya konsumsi karbohidrat. Jangan terlalu berlebih. Seperti itu. Selanjutnya, itu adalah aktivitas fisik. Jadi, aktivitas fisik itu bisa mempengaruhi bisa mencegah diabetes juga gitu. Atau bisa mempengaruhi diabetes ketika gini, asupan kita itu banyak, terutama asupan karbohidrat dan juga lemak. Ketika asupan itu banyak, ketika kita juga kurang aktivitas fisik, itu akan lebih cenderung beresiko lebih berkali lipat untuk terjadinya diabetes. Apalagi kita punya keturunan riwayat diabetes gitu. Perumpamannya gini, aktivitas fisik itu kan meningkatkan penyerapan glukosa darah di dalam otot ya. Kenapa? Karena gini, misalkan saya perumpamaan lagi, tubuh kita tadi, tubuh kita itu memerlukan 2 kilo gula. Ya, tubuh kita itu memerlukan 2 kilo gula. Nah, ketika secara normal, aktivitas fisik normal, misalkan cuma di rumah aja, kita cuma nyapu, ngepel atau cuci piring atau apa, itu bisa langsung teman-teman. Jadi si gulanya itu yang ada di dalam aliran darahnya itu secara normalnya itu masuk dong ke otot-otot kita, jaringan-jaringan tubuh kita ya. Nah, tapi ketika ditambah dengan asupan gula kita banyak, misalkan asupan gula kita itu 5 kilo, sedangkan tubuh kita cuma 2 kilo. Nah, apalagi ditambah kita nggak beraktivitas fisik. Jadi semakin aktivitas fisiknya tinggi, semakin tinggi juga gula masuk ke otot gitu. Semakin tinggi juga gula habis karena dilakukan oleh aktivitas. Jadi begitu. Jadi si gulanya itu dapat digunakannya itu optimal karena adanya aktivitas fisik seperti berlari, berolahraga macam lainnya, bersepeda dan lain sebagainya, itu bisa mengurangi kadar gula di dalam darah kita karena ketika kita aktivitas ya, ketika kita misalkan berlari itu semakin gulanya itu terurai di dalam otot. Jadi ototnya juga misalkan gini, gue nih lagi lari gitu, gue lagi lari. Nah, otot-ototnya itu minta nih ke otak. Otak itu organ yang suka nyuruh-nyuruh gitu ya. Otak, gue pengen gula gitu. Ambil deh dari aliran darah. Ya udah, sama aliran darah tuh diambil oleh insulin. Nah, masuklah. Akhirnya di aliran darah kan si gulanya nggak menumpuk ya.
jadi masuk ke otot gitu misalkan. Jadi itulah fungsi dari olahraga. Jadi bisa menurunkan kadar gula darah di dalam aliran darah karena tadi gulanya itu dibakar oleh aktivitas fisik kayak gitu. Nah, selanjutnya pengukuran pada diabetes mellitus. Pengukuran pada diabetes mellitus itu banyak ya sebenarnya. Ini adalah yang direkomendasikan oleh Kemenkes. Jadi yang paling gold standar atau yang paling direkomendasikan adalah Yang paling direkomendasikan adalah HbA1c. HbA1c ini direkomendasikan kenapa? Karena dia lebih akurat dan biasanya HbA1c ini kita ceknya itu 3 bulan sekali, teman-teman ya. HbA1c itu kita ceknya 3 bulan sekali. Selanjutnya itu ada glukosa darah puasa. Jadi biasanya kita puasa dulu selama 8 jam. Terus setelah itu dicek gula darah, langsung misalkan setelah dicek gula darah, lalu masuk ke sini nih, ke glukosa plasma 2 jam. Jadi ketika sudah dicek gula darah, dikasih minum atau dikasih makan sedikit, tunggu sebentar, selama 2 jam, setelah 2 jam dicek kembali, apakah darahnya normal atau tidak. Kalau lebih dari 200 mg per desiliter berarti itu sudah termasuk diabetes gitu. Nah, bagaimana sih pencegahannya? Karena tadi ya saya jelaskan lagi bahwa yang namanya diabetes itu bisa merusak jantung dan otak. Seperti itu karena apa? Karena tadi ya si otaknya itu seperti gini. Otak itu bahan bakarnya itu adalah gula ya, gula darah, sumber karbohidrat atau glukosa atau gula darah. Kalau misalkan si saraf-saraf otak itu tidak dikasih gula, karena gulanya menumpuk di arteri atau di aliran darah, maka saraf-saraf dari otak itu akan mati, akan tidak berfungsi dengan baik, yang akhirnya otak juga misalkan malas buat aktivitas, produktivitasnya buat bekerja, buat belajar, buat konsentrasi, itu akan menurun banget. Kenapa? Karena kurang tadi, otak tuh kan perlunya cuma gula. Gua tuh cuma pengen gula. Kok gulanya nggak masuk-masuk kayak gitu. Ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, pencegahannya itu dengan cara apa? Tadi, pantau selalu berat badan kalian. Pantau selalu status gizi kalian. Ya. Setelah itu, aktivitas fisik ditingkatkan. Ya, karena direkomendasikan itu 3 kali per minggu oleh Kemenkes. Ya, selanjutnya itu adalah konsumsi makanan yang seimbang dan juga mengkontrol stres. Jadi, kenapa sih stres itu bisa menyebabkan diabetes? Jadi, dalam hipotalamus atau dalam otak ya, teman-teman. Dalam otak itu ada yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini yang mengatur seluruh kayak nafsu makan, gitu, suhu tubuh, dan lain sebagainya. Ini yang mengaturnya adalah hipotalamus, otak di bagian hipotalamus. Nah, otak di bagian hipotalamus ini juga selain mengatur itu juga mengatur gula darah. Jadi mengkontrol gula darah di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita banyak masalah atau stres, si gula darahnya, si hormon kortisol itu akan mengkontrol gula darahnya kita di dalam tubuh kita. Misalkan ada kan orang stres itu, misalkan ada juga yang nggak mau makan, tapi kok masih hidup ya, kok masih semangat, padahal dia juga lagi stres. Kenapa? Karena ada hormon kortisol ini. Hormon kortisol ini yang menyeimbangkan gula di dalam tubuh kita. Nah, tetapi ketika stresnya itu berkelanjutan, juga itu akan yang namanya hormon kortisol juga tidak bisa seluruhnya bisa mengcover yang namanya gula, tapi ada batas maksimalnya juga. Ketika kita terus-terusan stres, maka hormon kortisolnya juga akan non-aktif gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Nah, akan sehingga gulanya di dalam darahnya itu tidak terkontrol, akhirnya menyebabkan diabetes mellitus juga.
Seperti itu. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih intervensi yang bisa dilakukan? Salah satunya itu bisa dilakukan dengan gizi seimbang. Menurut pesan gizi seimbang sendiri, jadi diet gizi seimbang itu merupakan diet yang paling yang paling direkomendasikan oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan untuk orang-orang yang terkena diabetes dan orang normal juga direkomendasikan untuk melakukan gizi seimbang. Pesan dari gizi seimbang sendiri yaitu yang pertama itu mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Jadi teman-teman harus mensyukuri ya, wilayah kita, negara kita tuh banyak banget sumber-sumber makanan yang bisa kita cicipi, yang tidak hanya itu melulu gitu. Dan ketika semakin banyak ragam makanan, semakin banyak juga ragam vitamin, mineral, zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita gitu. Jadi pertama harus mensyukuri dulu deh nikmat dari Allah yang telah memberikan makanan gitu. Apa sumber-sumber makanan yang banyak sekali yang diberikan oleh Allah sama kita. Selanjutnya itu banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Jadi sesuai dengan isi piringku. Jadi kalau misalkan dibandingkan ya, buah dan sayur itu mana yang harus paling banyak dimakan buat orang diabetes atau buat diri kita sendiri? Yaitu jawabannya adalah lebih banyak makan sayur dibandingkan makan buah-buahan. Kenapa? Karena tadi buah-buahan ini mengandung gula yang cukup tinggi juga gitu kalau dikonsumsinya terlalu banyak. Selain itu juga kenapa harus makan sayur dan buah? Karena dalam sayur dan buah itu mengandung vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu perlu digarisbawahi. Bagi tubuh kita itu memang sedikit ya dibutuhkannya vitamin dan mineral itu. Tapi ketika vitamin dan mineral itu sangat rendah sekali di dalam tubuh kita, itu akan fatal banget. Contohnya nih, pada ibu hamil. Zat gizi mikro atau mineral Fe ya. Fe ini sangat dibutuhkan banget buat ibu hamil. Kenapa? Karena kalau misalkan ibu hamil kurang Fe, dampaknya bisa pendarahan misalnya kayak gitu. Nah, ketika ibu hamil kurang Fe, padahal Fe-nya cuma dibutuhin sedikit doang. Tapi karena ibu hamil yang nggak makan sumber Fe, akhirnya fatalnya apa? Fatalnya pendarahan yang bisa menyebabkan nyawa si ibu dan si bayinya itu terancam. Jadi walaupun sedikit yang dibutuhkannya, tapi dampaknya itu luas banget kalau misalkan sangat dibutuhkan. Gitu teman-teman. Yang selanjutnya itu biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Protein itu fungsinya dari protein juga kan untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi baik banget buat kita. Kalau kulit kita misalkan sudah mati, digantinya itu sama sel-sel apa sih? Sama sel-sel misalnya sama sel-sel kulit kita. Sel-sel kulit kita yang baru itu dibentuk dari apa? Dari sumber-sumber protein ini. Jadi biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Protein tinggi itu terdapat di mana? Yaitu di dalam ikan-ikanan. Terus di dalam kalau daging yang berwarna merah itu banyak banget proteinnya. Tapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa ikan-ikanan itu harus diolah dengan baik ya teman-teman, karena takutnya apalagi ikan-ikan laut itu mengandung banyak merkuri atau cemaran-cemaran di laut karena hal-hal itu harus perhatikan. Jadi si ikan-ikannya itu harus benar-benar dicuci dengan bersih karena takutnya ada zat-zat kimia yang menempel gitu, ada cemaran-cemaran yang menempel. Jadi harus diingat itu. Walaupun ikan adalah protein paling tinggi. Lalu ada nggak protein? Kan kalau ikan mahal, lalu diganti sama apa? Digantinya itu sama bisa yang murah, yaitu dengan telur. Telur juga termasuk proteinnya itu tinggi, hampir sama dengan ayam. Bahkan ada beberapa telur yang proteinnya itu lebih tinggi dibandingkan ayam. Jadi lebih murah gitu. Kalian bisa pilih-pilih sendiri gitu. Terus juga ada informasi penting ya. Kalau ikan tuna itu terkenal dengan zat-zat omega 3 dan protein yang tinggi gitu ya.
yang selalu diagung-agungkan oleh orang-orang, misalkan ikan-ikan tuna. Nah, sebenarnya kalau buat kita ada yang lebih baik lagi. Menurut penelitian ya, ikan kembung juga itu bisa mengalahkan zat gizi dari ikan tuna. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kita buat ikan itu mahal, nggak ada alasan teman-teman. Nggak harus ikan yang mahal yang kita konsumsi, boleh aja kalau kita mampu beli. Tapi kalau misalkan nggak mampu beli, ada ikan-ikan seperti ikan kembung yang di pasaran cuma 7.000, misalkan kayak gitu, yang satunya cuma 7.000, itu bisa kita konsumsi kok gitu. Lebih murah dibandingkan ikan tuna dan zat gizinya juga lebih tinggi gitu. Ada penelitian yang seperti itu. Jadi jangan sampai nggak suka ikan, karena sebenarnya ikan itu banyak manfaatnya asalkan diolah dengan baik gitu. Selanjutnya itu biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi buat teman-teman ini remaining meetingnya itu 1 menit lagi ya. Nanti kami dari kelompok kami akan men-share lagi linknya. Nanti teman-teman bisa gabung lagi sebentar saja. Cuman ini juga materinya sedikit lagi ya. Terus nanti ada pertanyaan dan juga games. Jadi teman-teman nanti kalau ini tiba-tiba mati, nanti langsung join lagi ke link yang kita berikan nanti. Tapi kita berikannya nanti dulu ya gitu. Oke, sebelum mati saya langsung lanjutkan ya. Jadi yang keempat itu pesan dari gizi seimbang itu adalah biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Tadi di sini ya. Nah, ini adalah sumber makanan pokok. Jadi coba kita mengkombinasi yang ada di sekitaran kita. Gak harus nasi putih aja gitu. Ada nasi merah, ada nasi hitam, terus juga ada ubi-ubian. Ya, ini tuh banyak di daerah kita gitu. Di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, banyak lah ya di sini. Jadi kita bisa mengkombinasi. Apalagi misalkan di Papua banyak sagu. Nah, ya jadi tidak harus terpatok pada nasi doang gitu. Jadi kita harus menganeka-ragamukan juga gitu, teman-teman. Nah, setelah itu yang kelima itu batasi konsumsi manis, asin, dan berlemak. Tadi ya, karena gula itu termasuk yang tidak direkomendasikan kalau lebih dari 50 gram atau seharinya itu 4 sendok makan. Jadi gak boleh nih dalam makanan kita tuh lebih. Oke teman-teman, kami mulai kembali ya. Tadi kan sudah sampai poin 5, pesan gizi seimbang. Jadi tadi memang harus membatasi garam dan lemak tadi. Kembali Nggi ke nomor 5 lagi. Anggi. Udah. Nah, konsumsi, ya udah. Tadi konsumsi gulanya itu kan jangan lebih dari 50 gram, sekitar 4 sendok makan. Natriumnya juga tidak lebih dari 2000 mg, tidak lebih atau dari 1 sendok teh. Dan lemaknya ya, minyak dari minyak-minyakan itu jangan lebih dari 5 sendok makan. Jadi maksudnya di sini tuh bukan berarti kita makan gula sampai 4 sendok makan, bukan kayak gitu. Jadi ini tuh total dari seluruh makanan. Misalkan kita mengkonsumsi cake ya. Cake kira-kira itu diberi berapa gram, dimasukkan berapa gram gula. Nah, si cake itu misalkan dikasih 40 gram gula misalkan. Nah, dibagi deh itu berapa orang yang memakan cake itu. Jadi bukan berarti kita makan karena kita cake itu 40 gram, jadi kita makan 40 gram. Enggak. Jadi dilihat dulu berapa makanan itu, berapa orang yang memakan itu. Jadi seperti itu. Lanjut ke nomor 6 ya. Yang keenam tuh biasakan sarapan. Jadi menurut beberapa penelitian, orang-orang yang
biasanya sarapan itu berat badannya itu cenderung lebih stabil dibandingkan orang-orang atau orang-orang yang tidak pernah sarapan. Karena kenapa? Karena biasanya orang-orang yang sarapan itu cenderung karena dia punya bahan bakarnya terlebih dahulu di pagi hari, jadi dia cenderung lebih kuat nanti di siang harinya. Beda lagi dengan orang yang tidak sarapan, karena nantinya pas dimakan siangnya itu akan cenderung dia itu segala dimakan berlebih. Jadi biasakan untuk sarapan untuk agar tetap menstabilkan berat badan kita gitu. Selanjutnya, Bi. Nomor 7, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Jadi air ini atau dalam air ini kan banyak mineral-mineral yang terkandung ya. Jadi penting banget buat keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Oleh karena itu ketika kita banyak aktivitas, normalnya itu kan mengkonsumsi air itu 8 gelas per hari ya. Tapi kalau misalnya kita memiliki aktivitas yang lebih tinggi lagi, bisa ditingkatkan kembali dari itu. Jadi untuk menghindarkan kita dari yang namanya dehidrasi tadi. Karena dehidrasi itu sangat fatal kalau ketika dehidrasi orang itu bisa saja ya dia kehilangan kesadarannya gitu. Selanjutnya. Nomor 8 itu biasakan membaca label pada kemasan pangan. Jadi kita tuh diharuskan sebenarnya itu bisa membaca label bahan pangan. Kalian bisa lihat kan kalau misalkan di dalam makanan itu kan ada berapa kali persaji di label makanan itu ya. Di sini tidak dicantumkan. Tapi biasanya itu ada Nah, biasanya itu kan dalam label pangan itu ada ada takaran saji, persajinya berapa. Jadi biasanya dalam satu bungkus itu tidak hanya sekali makan, kita bisa lihat dari takaran sajinya bisa berapa kali makan. Kadang misalkan ciki itu ukuran besar, itu biasanya 4 sampai 3 kali makan, bukan berarti itu satu kali makan langsung habis gitu. Jadi teman-teman harus melihat lebih jeli lagi di label makanan. Selain itu juga teman-teman juga bisa dilihat lagi kandungan karbohidratnya, biasanya kan di situ ada proteinnya, gulanya, garamnya juga kalian bisa melihat di situ. Selain melihat label makan juga, kalian juga harus tetap melihat expirednya karena itu sangat penting sekali ketika sudah expired kan bisa memacu buat keracunan gitu ya. Selanjutnya itu yang ke-9 itu selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih dan mengalir. Jadi tidak sebatas teman-teman itu hanya sebelum makan itu mencuci tangan, tapi harus menggunakan menggunakan sabun maksud saya. Kenapa? Karena kalau misalkan dengan air yang mengalir saja itu beberapa bakteri itu ada yang masih menempel di dalam kulit kita. Jadi makanya digunakanlah air sabun ini. Kenapa sih harus menggunakan harus ada alkoholnya atau misalkan harus ada kayak air sabun atau hand sanitizer kayak gitu? Kenapa? Karena menurut penelitian itu salah satu gizi kurang itu kebanyakan orang bergizi buruk atau gizi kurang itu kan salah satunya itu dari pola dia hidup di pola hidup dia itu yang kurang baik ya, misalkan dalam sanitasi. Nah, karena apa? Jadi karena bakteri-bakteri ini yang menyebabkan dia infeksi yang akhirnya itu si makanan yang kita asup itu tidak terserap dengan baik seperti itu. Jadi cuci tangan pakai sabun itu juga tidak boleh disepelekan karena ini sangat berpengaruh sekali pada orang-orang yang beresiko untuk gizi kurang dan gizi buruk. Selanjutnya. Dan yang ke-10 ini pesan gizi seimbang yang terakhir itu lakukan aktivitas fisik. Jadi Kemenkes itu
merekomendasikan kepada kita semua, kepada masyarakat Indonesia, bahwa setiap harinya itu minimal melakukan 30 menit untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi harus dibedakan ya teman-teman, kalau misalkan aktivitas sehari-hari itu bukan merupakan aktivitas fisik gitu. Kalau aktivitas sehari-hari kan seperti misalkan mencuci, terus menyapu, itu bukan merupakan aktivitas fisik yang dimaksud dalam gizi seimbang ini. Artinya di sini tuh misalkan melakukan jogging misalkan gitu ya, atau melakukan stretching, atau melakukan bersepeda gitu, berenang. Nah, maksudnya itu di situ aktivitas fisik tuh. Jadi kegiatan yang terencana tapi walaupun terencana memiliki value-nya tersendiri gitu kalau aktivitas fisik ini. Jadi direkomendasikan 30 menit sehari dan per minggunya itu minimalnya ya itu 3 kali sehari atau sampai 5 hari. Itu 5 hari itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ya setiap hari gitu, teman-teman. Karena aktivitas fisik ini sangat membantu untuk yang namanya itu kan yang dalam aktivitas fisik itu bisa menjadi jalur yang namanya membakar gula gitu. Pembakaran, jadi gini, kalau misalkan kita aktivitas fisik ya, gula yang ada di dalam darah kita itu, misalkan kita konsumsi gulanya itu berlebih. Nah, gula yang ada di dalam darah kita itu otomatis menumpuk kan. Dengan aktivitas fisik, gula darah itu akan bisa menurun karena apa? Karena dibakar pada saat dia melakukan aktivitas. Karena segala sesuatu apapun, setiap orang, baik dia melakukan apapun, dia bernapas, dia mengedipkan mata pun, itu ada bahan bakarnya gitu. Dan salah satu bahan bakarnya itu adalah glukosa. Nah, ketika aktivitas fisik, otomatis kan dikeluarkan energinya itu lebih banyak ya, teman-teman. Makanya, kenapa aktivitas fisik ini untuk mencegah diabetes mellitus itu sangat berpengaruh, yaitu karena ketika darah di dalam gula di dalam darah kita itu banyak, bisa dikurangi dengan aktivitas fisik tadi untuk otot kita gitu. Jadi aktivitas fisik itu banyak tadi ya. Jadi dalam gizi seimbang itu memang untuk pencegahan diabetes itu memang diperlukan. Baik, seperti itu paparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Anggi. Oh, ini salah satu contoh menunya, teman-teman. Saya lupa. Ini salah satu contoh menu. Jadi menunya itu sesuai dengan isi piringku juga ya, teman-teman. Ini di sini tuh harusnya ada buah-buahan ya. Itu kan ada pecel, nasi, ada tahu, ada ayam. Nah, itu tuh harus ada buah gitu di situ. Aku kayak kembalikan ya ke Anggi sebagai Terima kasih untuk Melani atas pemaparannya. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Di sini teman-teman yang mau bertanya terkait materi yang disampaikan boleh langsung saja di-unmute. Nanti disampaikan langsung pertanyaannya dan akan dijawab sama teman-teman kelompok saya. Jadi langsung aja yang mau bertanya. Silakan. Aku mau bertanya dong. Iya, silakan. Saya Nita. Kenapa diabetes kebanyakan terkena pada orang dewasa? Sementara yang suka mengonsumsi gula itu biasanya anak-anak muda zaman sekarang. Kayak apa sih, kopi-kopi yang gitu. Iya, saya mau Terima coba kasih bantu atas jawab. pertanyaannya. Langsung saja dijawab sama Alvin. Silakan. Iya, saya mau bantu jawab dari saudari Nita. Kenapa sering terjadi sama orang dewasa? Karena walaupun yang mengkonsumsi itu anak muda, jadi tuh di usia tua itu mereka seperti investasi penyakit gitu. Jadi kan selama dia muda, dia itu bisa makan apa aja terserah sesuka dia gitu. Kemudian saat dia sudah dewasa, sudah tua, dan itu akan mulai terasa karena
semua organ itu sudah bekerja keras kan tadi, kayak misalnya kita nih masih mudanya kita suka makan gula-gula gitu ya, minum-minum yang manis. Jadi otomatis si pankreas yang mengeluarkan insulin itu terlalu bekerja keras gitu ya. Kemudian dia akan terus bekerja keras tanpa henti, itu membuat dia lelah dan mungkin jadi pengeluaran insulin itu nggak stabil lagi. Jadi saat kita makan banyak dia nggak bisa ngeluarin sesuai gula yang ada dalam darah kita. Jadi dia di dalam darah gitu. Jadi makanya investasinya itu di masa tua. Selain gitu. itu, sudah terjawab? Iya. So ya, silakan Melanie. Mungkin ada yang mau nambahin? Iya. Oke, aku mau nambahin. Jadi buat Nita, benar yang kata Alvin bilang, jadi bisa jadi investasi kita, walaupun kita memang nggak terasa pas di masa muda. Kenapa? Karena organ-organ kita itu kan masih muda, masih fungsinya mungkin masih bagus ya, pankreas masih bagus, sistem metaboliknya masih bagus. Oleh karena itu, terasanya di masa tua seseorang, semakin umur seseorang itu tua, semakin juga fungsi dari organ-organ tubuhnya itu mengalami penurunan gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Halo Kak, aku izin bertanya ya. Iya, silakan. Bagaimana cara mengetahui orang yang terkena diabetes? Mungkin teman-teman kelompok bisa langsung jawab. Jadi untuk mengetahui seseorang untuk dia diabetes itu, salah satunya itu ciri-cirinya itu dia tuh mudah mengantuk ya, kayak mudah mengantuk, terus dia sering buang air kecil, ya, dia sering buang air kecil, dia juga sering merasa lapar karena tadi gulanya itu nggak sampai ke otak kita gitu. Kalau misalkan si glukosanya atau gulanya itu sampai ke otak kita, pasti rasa lapar itu akan terhenti sementara gitu. Terkait juga sama hormon leptin ini ya, hormon leptin juga kan hormon tentang lapar. Ini juga bisa terjadi pada orang diabetes. Nah, selain itu tadi kan saya bilang dia sering mengantuk, sering rasa laparnya tinggi, sering buang air kecil, dia juga sering haus, ya. Orang-orang yang diabetes itu sering haus, Terus juga biasanya orang-orang diabetes itu dia itu sering mengantuknya itu di jam-jam yang sebenarnya bukan untuk tidur gitu. Seperti misalkan jam-jam menjelang zuhur gitu ya. Di jam-jam 9-10 dia sudah mengantuk. Dan produktivitas di orang diabetes itu menurun pasti karena mudah lelah. Karena tadi gulanya tuh nggak sampai misalkan ke otot kita. Jadi dia tuh malas buat ngegerakin dia buat jalan aja, dia mager gitu. Itu salah satunya. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan Mungkin nggak ada lagi tambahan dari teman-teman kelompok. Kalau ada yang mau bertanya lagi untuk satu pertanyaan terakhir, silakan dari teman-teman responden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia
Saya Amelia Agni ingin bertanya, bagaimana sih cara kita itu mencegah komplikasi diabetes pada pasien dengan penyakit diabetes itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Amel untuk pertanyaannya. Bisa Oke. langsung dijawab sama teman kelompok. Ada yang lain? Teman yang mau menambahkan? Menjawab? Mungkin saya dulu ya, Anggi. Iya, sih. Jadi cara mengurangi ya tadi Kak, apa cara mengatasi? Saya ulangi lagi. Cara mencegah komplikasi pada diabetes. Oke. Jadi diabetes, jadi gini, kita ketahui dulu, biasanya orang-orang diabetes itu nantinya itu arahnya itu bisa ke penyakit jantung, kan? Terus juga dia bisa ke penyakit-penyakit kardiovaskuler lainnya, misalkan kayak gitu. Jadi misalkan ke penyakit jantung ya Kak, atau misalkan ke hipertensi. Nah, caranya itu apa sih? Tadi cara untuk mencegahnya itu, orang-orang diabetes itu kan biasanya itu dia itu memilikinya itu status gizi yang overweight atau misalkan obesitas. Nah, salah satunya itu caranya untuk mencegah ke arah situ itu adalah dengan kurangi dulu berat badannya dia. Dengan apa? Dengan coba asupan makanannya itu, sumber makanan itu yang berkualitas, misalkan kayak gitu. Misalkan kurangi gulanya, kurangi lemaknya, karena yang saya tadi katakan itu yang namanya gula, penyakit gula ini yang overweight itu karena apa? Karena penumpukan lemaknya tadi juga bisa, karena banyak konsumsi gula juga bisa. Jadi itu misalkan dari situ ya, kita cegah dari coba kita mencegah status gizi kita agar tidak overweight. Jadi pada pasien diabetes agar tidak komplikasi itu, coba turunkan dulu berat badannya, misalkan kayak gitu. Terus juga yang saya katakan itu kurangi konsumsi lemak. Walaupun diabetes itu etiologi yang dibandingkan dengan lemak itu etiologi yang paling yang paling menjadi penyebab adalah gula kan ya. Walaupun diabetes itu yang menjadi penyebab itu gula, tapi jangan salah, dalam tubuh kita itu bisa lagi kalau kita asupan lemaknya tinggi, semakin memperparah diabetesnya itu untuk menjadi misalkan ke penyakit jantung misalkan, atau penyakit hipertensi. Kenapa? Karena ketika lemak itu kebanyakan di dalam tubuh kita, apalagi lemak itu ada di pembuluh darah kita. Kalau pembuluh darahnya itu maksudnya ke otot-otot jantung. Nah, si lemak-lemaknya itu lama-lama itu akan mengalami mengeras gitu. Jadi ibaratnya pipa, harusnya darah itu mengalir terus. Nah, tapi lemaknya itu terlalu banyak, ditambah lagi dengan gula yang banyak, lama-lama si lemak itu akan mengeras. Ketika mengerasnya di dalam otak, bisa saja itu menyebabkan stroke. Bisa saja menyebabkan hipertensi. Kalau stroke itu berarti kalau dia sampai pecah di pembuluh darah otak. Kalau misalkan di daerah jantung, itu juga bisa, misalkan bisa menyebabkan gagal jantung koroner kayak gitu. Nah, itu bisa jadi karena si lemaknya itu mengeras sehingga si darah yang harusnya masuk ke dalam jantung misalkan ya, ke dalam jantung, si darah yang akan masuk ke dalam jantungnya itu sedikit, sedangkan jantung itu memerlukan darah dan oksigen kayak gitu. Makanya bisa menyebabkan misalkan gagal jantung atau kardiovaskuler lainnya. Kalau misalkan di otak tadi stroke, si lemaknya itu di pembuluh darah otaknya itu akan mengeras misalkan. Misalkan otak, yang namanya otak itu kan yang diperlukan apa coba? Gula kan, atau glukosa. Terus juga ada nutrisi lainnya. Terus juga ada oksigen yang dibawa oleh siapa? Yang dibawa oleh yang namanya darah gitu. Ketika darah tidak masuk banyak ke dalam otak,
Jadi otaknya pengennya 50%, tapi ini cuma 10% yang didapat. Makanya akhirnya si otak tersebut karena lemaknya itu menghalangi jalannya si darah karena mengeras tadi, akhirnya jadi pecah pembuluh darah di otak yang menyebabkan stroke. Jadi kalau menurut saya itu tadi misalkan tergantung, kurangi dulu berat badannya, misalkan kayak gitu. Dilihat asupan makannya juga, karena itu sangat berpengaruh sekali. Nah, ketika kita misalkan lagi suka makan makanan yang berlemak misalkan gitu ya, boleh saja mengkonsumsi tapi harus dibatasi. Nah, ketika kita makan berlemak, setidaknya diiringi dengan olahraga itu tadi, aktivitas fisik tadi. Kenapa? Karena aktivitas fisik ini akan menghasilkan yang namanya itu HDL. HDL itu yang ibaratnya kayak memakan lemak agar lebur, ibaratnya gitu ya, agar hancur, sehingga bisa aliran darah tuh bisa lancar gitu, nggak tersendat sama lemak. Jadi bisa iringi ketika kita makan, konsumsi lemaknya agak tinggi, gitu. Bisa diiringi ketika kita konsumsi makannya agak tinggi, maka dari itu diseimbangkan dengan berolahraga, karena olahraga itu menghasilkan HDL. Si HDL-nya itu kayak mengut lemak itu agar hancur, sehingga jalan aliran darah itu bisa lancar gitu. Seperti itu, Kak. Apakah dapat dimengerti? Iya, terima kasih. Terima kasih untuk responden yang sudah bertanya. Selanjutnya saya serahkan kepada Alvin yang untuk mengarahkan games. Silahkan, Alvin. Ya, terima kasih Anggi. Tadi kan udah dibahas ya sama Melani tentang diabetes dari awal. Nah, sekarang nih kita mau nge-refresh gitu ya, mau kuis, mau ngeliat nih kira-kira teman-teman itu udah paham atau belum nih terkait diabetes. Nah, sejauh ini kira-kira apa sih yang teman-teman ketahui tentang diabetes? Aku mau jawab. Iya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan pertanyaannya yang diketahui tentang diabetes ya. Iya. Nah, diabetes itu kalau yang aku tangkap sih dia itu penyakit kronis. Nah, ditandai dengan ciri-ciri kadar gula darahnya itu meningkat. Terus kalau misalkan kita nggak kontrol gula darah kita itu di usia tua nanti itu kita bakal terkena diabetes. Nah, ya. Segitu aja. Terus diabetes itu kan banyak tipenya, tergantung dari tipenya juga sih. Kalau misalkan itu, karena kan diabetes juga penyakit umum juga kan, dia termasuk penyakit umum juga. Terus gejalanya itu bisa merasa kita tuh sering haus. Terus kita juga sering buang air kecil, terutama di malam hari juga. Terus kita sering merasa lapar. Terus berat badannya turun tanpa sebab yang jelas. Terus badan kita tuh lemah, sering mengantuk juga. Kalau dari penglihatan itu suka kabur. Terus kalau misalkan kita jatuh itu lukanya itu banget sembuh. Dan terus kita itu sering mengalami infeksi kayak di gusi, kulit, dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Saudari Amelia yang telah menjawab. Nah, teman-teman, tadi kan juga udah dijelasin nih ya sama Saudari Melani tentang 10 pesan gizi seimbang. Nah, kira-kira teman-teman ada yang inget nggak nih? Apa aja sih pesan gizi seimbang itu? Coba deh teman-teman bisa sebutin. Minimal 3 aja yang teman-teman ketahui. Nggak apa-apa ngacak. Yuk, ada yang tahu nggak? Ada yang mau jawab?
konsumsi lauk-lauk berprotein tinggi. Yang kedua, banyak makan sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Iya, baik. Terima kasih kepada Saudari Desi. Saya serahkan kembali acara kepada moderator Anggi. Terima kasih kepada Saudara Alvin yang telah mengarahkan games dan kuisnya. Sama-sama. Selanjutnya, teman-teman diharapkan untuk mengisi poses terlebih dahulu sebelum mengakhiri sesi penyuluhan ini. Jadi, diharapkan teman-teman setelah mengisi postes, nanti diarahkan sama teman saya. Langsung saja link postesnya dikirim ya, dan diisi. Selanjutnya, langsung saja kita akhiri penyuluhan kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada teman-teman responden yang sudah ikut berpartisipasi dalam kesempatan kali ini. Dan saya memohon maaf sebanyak-banyaknya karena mungkin masih banyak kesalahan baik dari penyampaian maupun sikap selama berlangsungnya kegiatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.